Yo, selamat datang di channel Authore 23. Pada kesempatan kali ini, Mr. Author akan menceritakan alur cerita manhwa solo Leveling Ragnarok, chapter 5 sampai chapter 6. Di mana kita akan diperlihatkan bakat alami Suhu yang merupakan putra Shadow Monarch. Dan kita coba diperlihatkan kejadian menyeramkan di dalam dungeon sisa peninggalan Beast, Monarch, dan langsung saja tanpa basa-basi lagi. Mari kita mulai. Setelah Suho memasuki Shadow Dungeon, Suho mendapatkan sebuah misi untuk survive di tempat ini dengan durasi yang telah ditentukan. Dan pada saat itulah, sosok goblin tiba-tiba akan menyerang Suho dari belakang. Tapi dengan refleksnya, Suho langsung menendang goblin tersebut. Namun meski menerima tendangan telak tersebut, goblin itu masih belum tumbang. Terlihat sebuah tulisan di atas kepala goblin yang menunjukkan bahwa itu adalah Goblin Scout atau goblin pengintai. Sebelum goblin itu memanggil banyak bantuan, Su bergerak dengan cepat untuk membereskannya. Su berkata namanya tidak memiliki warna. Itu artinya goblin ini selevel denganku atau lebih lemah dariku. Suhu kemudian mematahkan lengan goblin itu dan mengambil senjata kapaknya. Dan seketika itu juga, Suhu langsung menebas kepala goblin tersebut. Pesan dari sistem muncul. Anda telah mengalahkan Goblin Scout. Namun tiba-tiba, muncul goblin pengintai satu lagi yang meniup terompet untuk memanggil rombongannya. Lihat itu Suhu pun sangat kesal. Itu karena muncul gerombolan monster goblin yang mulai berdatangan untuk menyergap mangsanya. Mengetahui dirinya kalah jumlah, Suhu pun bertanya kepada Bero apakah Bero akan membantunya. Dengan sedih Bero menjawab bahwa ia juga ingin membantu. Tapi karena aku jauh dari sang monarch, manaku belum terisi kembali. Jadi sebisa mungkin aku harus menghemat kekuatanku. Dan jika aku ikut campur dalam pertarungan, yang kau dapatkan akan berkurang anak muda. Mendengar penjelasan Bero, Suho merasa bahwa Bro sepertinya tidak berguna. Dan sekarang, Suhu telah dikepung oleh gerombolan goblin yang menyeramkan. Di saat para goblin itu mulai menyerang, Suhu segera menggunakan skill Ruler Authority untuk mengambil senjata kapak yang menancap di kepala goblin sebelumnya. Suhu kemudian melemparkan kapak tersebut dan memenggal 3 goblin sekaligus. Suhu tersenyum dan merasa bahwa skill Ruler Authority rasanya seperti memiliki tangan tak kasat mata. Dan pada saat itulah, Suhu menangkap panah-panah yang hampir mengenai kepalanya. Dan ternyata, itu adalah serangan dari goblin pemanah yang berada di atas gedung. Dengan menggunakan Ruler Authority, Suhu membuat busur panah dan langsung menembakkan anak panah tersebut. Alhasil, serangan panah itu pun tepat mengenai kepala goblin pemanah. Melihat itu, Biru sangat kagum dengan kemampuan monarch muda. Gerombolan goblin itu pun terus berdatangan menyerang. Tapi dengan keterampilan Suhu dalam menggunakan Mona Authority, Suhu dapat dengan mudah menghabisi goblin-goblin tersebut. Suhu juga mulai menyadari, batas beban Ruler Authority sepertinya sekitar 10 kilo. Dan tanpa Suho sadari, satu goblin berhasil menikam Suho dari belakang. Goblin itu pun tersenyum puas. Suhu dengan cepat kemudian memukul kepala goblin dengan sangat keras. Suhu pun terlihat kesakitan. Sedangkan di balik gerombolan monster goblin, pemimpin goblin mulai berjalan mendekat dan siap menghabisi mangsanya, akan tetapi Suhu mencabut paksa pisau yang menancap pada perutnya dan langsung melemparkannya dengan sekuat tenaga. Pisau itu pun melaju dengan cepat ke arah pemimpin goblin tersebut dan tepat menusuknya. Suhu tersenyum dan berkata, "Sepertinya aku merasa lebih hidup daripada saat aku tak memiliki kekuatan." Dan seketika itu juga, Suhu kembali melepaskan tebasan kebebasan untuk menumbangkan goblin di sekitarnya. Walaupun Suhu kalah jumlah, Suhu terus menerjang dan menjincang goblin di hadapannya. Dan di saat yang sama, HP Suhu juga terus berkurang. Tapi Suhu sama sekali tak gentar. Ia terus maju menyerang dan membantai goblin satu persatu. Sampai pada akhirnya, semua goblin itu pun berhasil ditumbangkan. Pesan dari sistem muncul. Anda telah mempelajari skill resilience. Level Anda juga telah meningkat. Anda telah menyelesaikan quest yang telah diberikan. Mondelau akan menerima dia. Runestone Shadow Extraction. Melihat itu, Biru merasa bangga dengan Suhu yang telah mendapatkan Shadow Extraction. Setelah Suhu berpikir sejenak tadi, ia juga mendapatkan skill yang disebut Resilience. Itu adalah skill yang meningkatkan ketahanan fisik hingga 20. Dan sekarang,
Luka tusukan di perut Suho juga sudah menghilang. Setelah naik level, setelah kekuatannya bangkit, Suho merasa seperti menjadi karakter yang curang. Suho yang awalnya mengira jika dirinya hanya manusia biasa yang tak memiliki kekuatan. Tapi ternyata, aku terlahir dengan privilege, bayangan terkuat. Suho kemudian mengaktifkan Runestone Shadow Extraction. Pesan dari sistem muncul. Anda telah mempelajari skill Shadow Extraction. Biru menjelaskan bahwa itu adalah skill yang dapat menjadi prajurit bayangan sepertiku. Shadow Extraction adalah inti otoritas yang menciptakan Shadow Mona saat ini. Suho berkata, ku dengar skill tipe Summon tidak dilihat dengan baik oleh asosiasi Hunter. Suho kemudian mulai mencoba skill tersebut pada mayat, pemimpin goblin yang sudah ia kalahkan. Rise bangkitlah. Dan pada saat itulah, Suho telah berhasil membangkitkan bayangan pemimpin goblin dan 2 goblin lainnya. Melihat itu, Suho sedikit heran karena skill ini tidak sehebat yang ia harapkan. Baru mengatakan bahwa prajurit bayangan baru memang lebih lemah daripada saat mereka masih hidup. Suho bertanya, jadi seberapa lemah mereka? Di sini juga dikatakan kalau mereka akan menghilang dalam sehari. Mendengar itu, Biru pun terkejut. Tidak mungkin. Bukankah Anda memiliki skill yang disebut Shadow Storage? Jika tidak, kurasa itu karena status intelijen Anda yang kurang. Tapi sungguh, itu akan menjadi skill yang bagus nantinya. Itu adalah skill yang amat sangat luar biasa nantinya. Dan pada saat ini, perut Suho pun mulai keroncongan. Ia kemudian menggunakan kunci untuk membuka portal keluar dari Shadow Dungeon. Dan sekarang, Suho telah menikmati makanan yang disediakan oleh rumah sakit. Ia tak menyangka makanan rumah sakit bisa seenak ini. Sedangkan di satu sisi, Biru mulai menjelaskan apa yang harus dilakukan anak muda, mulai dari sekarang. Anda memiliki total 3 misi. Pertama, lindungi bumi dari monster outer space. Suho pun memahaminya bahwa ia harus memasuki dungeon dan memburu monster, sekaligus menaikkan level kedua. Anda harus menemukan Nyonya High-In apapun yang terjadi. Jadi selama Anda memburu monster outer space, Anda pasti akan mendapatkan petunjuk keberadaan ibu Anda. Dan selanjutnya misi ketiga sekaligus. Misi terpenting itu adalah memulihkan kekuatanku. Saya ingin menunjukkan kepada Anda kekuatanku yang sebenarnya. Mendengar itu, Su bertanya, apa yang diperlukan untuk mengembalikan kekuatanmu? Biru menjawab bahwa ia bisa menyerap sebagaimana dan pengetahuan target dengan memakan mereka. Itu adalah metode yang tidak efisien sejak sebelum aku menjadi prajurit bayangan. Tapi aku tidak punya pilihan lain saat ini, karena tak bisa mendapatkan pasokan mana dari Salmona. Jadi intinya, aku hanya butuh makan sesuatu yang memiliki mana. Suho menjawab, itu berarti kita harus memasuki dungeon juga. Baiklah kalau begitu, mari kita bersiap tapi... Sebelum itu, Biru mengatakan, jika Suho harus menjadi Hunter seorang untuk mendapatkan lisensi memasuki dungeon. Jadi mari kita pergi ke asosiasi. Hunter untuk melakukan penilaian. Dalam hati Suho berkata, aku adalah Awaken, orang yang bisa naik level. Aku penasaran, rank apa yang akan kudapatkan? Bagaimana jika aku menjadi Hunter Ranks? Namun realita tak sesuai ekspektasi. Ketika Suho pergi ke kantor asosiasi untuk melakukan penilaian, ternyata mana Suho hanyalah 46 poin. Itu berarti Suho merupakan seorang Hunter Rank E. Setelah mengetahui ranknya, Suho sedikit pesimis. Biru berkata, ku dengar rank Hunter itu dinilai berdasarkan mana mereka. Jadi sudah pasti rank Anda rendah karena Anda memfokuskan untuk menaikkan start kekuatan saja. Suho sedikit pesimis dan berkata, bisakah seorang Hunter Rank E sepertiku bisa melindungi bumi? Dan ku dengar, jarang sekali parti penaklukan merekrut seorang Hunter Ranked. Jika begini, memasuki diancam akan sangat sulit. Tapi tunggu dulu, mungkin masih ada satu cara dalam penaklukan dungeon. Ada pembagian tugas yang menyeluruh. Ada pasukan penyerang yang bertugas menaklukkan dungeon. Ada tim pengangkut yang bertugas mengangkut mayat monster. Dan ada tim penambang yang bertugas mengambil sumber daya dari dungeon. Selain tim menyerang, tim pengangkut, dan tim penambang seharusnya masih menerima Hunter Rank E. Dengan kata lain, meski aku hanyalah Hunter Rank E, aku masih bisa memasuki dungeon. Singkat cerita, di keesokan harinya, Suho telah bergabung dengan tim penambang berkat kenalannya yang ada di kampus, yaitu adalah Lim Do-gun, asisten dosen dari Universitas Seni Korea dan merupakan seorang Hunter Rank E. Di saat Suho bersemangat menambang Lim, Dok Hyun tiba-tiba menundukkan kepalanya dan meminta maaf atas insiden di kampus sebelumnya.
Meski dirinya satu-satunya hunter di sana, ia justru ketakutan dan lari sendirian. Karena ia hanyalah hunter yang ia merasa tak bisa melakukan apapun waktu itu. Suhu menjawab, "Tolong angkat kepalamu. Kau itu hunter rank E sepertiku, jadi wajar saja." Mendengar bahwa Suhu adalah hunter rank E, Lim Do-gyun sangat terkejut dan tak percaya. Apakah benar-benar hunter rank E? Suhu menjawab bahwa itu benar. Mengaku hanyalah 46 poin saja. Bahkan itu sangat rendah untuk seorang hunter rank E. Lim Do-in merasa heran, karena waktu itu ia melihat Suho yang bertarung melawan monster zombie di atap gedung kampus. Apa mungkin aku salah jika itu memang nyata? Maka akan sangat luar biasa kalau ada hunter yang bisa bertarung melawan monster dan berhasil selamat. Namun tiba-tiba, Biru muncul di sampingnya dan berkata, "Itu sudah jelas, anak muda itu luar biasa." Melihat sosok biru tersebut, Lim Do-gun sangat terkejut. Kenapa ada monster di sini? Suhu pun memarahi Beru yang tiba-tiba keluar. Lim Do-gun berkata, "Monster apa itu? Dan apa mungkin kau adalah seorang hunter type summoner? Banyak hunter yang yang tidak memiliki skill. Sepertinya kau sangat beruntung, Suhu. Dan asal kau tahu saja, aku juga punya skill berlari." Sementara itu, di tempat terdalam dungeon, di mana tim penyerang sedang memburu monster, terlihat mereka hanya mengalahkan monster serigala biasa sejauh ini. Di saat para hunter sedikit kecewa dengan monster yang ada, seorang hunter tiba-tiba menemukan sebuah celah yang menuju ke suatu tempat. Tapi ketika mereka menyusuri celah itu, mereka tiba di suatu tempat misterius, yang seperti sebuah altar. Tempat apa ini? Apa sebaiknya kita keluar dan melaporkannya terlebih dahulu? Namun seorang hunter mengatakan bahwa skill deteksinya tidak merasakan adanya monster apapun di sekitar sini. Mereka pun bingung, jika tidak ada monster, terus apa tujuan adanya tempat ini? Apa mungkin ada harta karun yang tersembunyi? Dan benar saja, mereka kini telah menemukan sebuah pedang yang terlihat luar biasa tertancap di tengah altar tersebut. Mereka pun merasa senang karena telah mendapatkan senjata. Misterius pemimpin Raid yang bernama Kim Yong-jun kemudian berniat mencabut pedang tersebut. Ia berkata, "Meskipun ada jebakan saat aku mencabutnya, aku yang merupakan hunter rank C pasti bisa menanganinya." Namun di saat Kim Yong-jun mencabut pedang tersebut, ia tiba-tiba merasakan energi sihir yang sangat mengerikan dan jiwanya berpindah di suatu tempat. Itu adalah tempat misterius yang seperti rahang binatang buas yang dipenuhi lautan darah. Lantas jiwa Kim Yong-jun pun dilahap. Seketika, setelah mencabut pedang itu, kesadaran Kim Yong-jin pun diambil alih oleh pedang tersebut. Ia kemudian menoleh dan langsung menebas leher temannya. Dan seketika, semua hunter yang melihat itu pun sangat tak percaya dengan apa yang terjadi. Kim Yong-jun yang kerasukan itu pun berkata, "Siapa yang telah berani mencabut pedang milik Bismonak?" Apakah yang akan terjadi berikutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.